Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus menghayati, menerapkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita kali ini mendialogkan tauhid politik atau teologi politik bangsa Indonesia. Mengapa ini perlu? Ya, tidak sekedar perlu. Mengapa ini penting? Tidak sekedar penting, namun kami memandangnya sebagai kebutuhan dasar. Karena tanpa tauhid atau teologi politik yang berarti secara sederhana yakni adalah menerapkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa di dalam kearifan atau kebijakan yang niscaya diterapkan di dalam berbangsa dan bernegara. Karena itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, lingkaran yang ada di sebelah kami ini merupakan upaya panjang, proses panjang sampai dengan berbentuk gambar. Namun upaya panjang itu pun juga masih ada kekeliruan tulis yang di nomor 2. Mestinya itu adalah kewenangan, tetapi tertulisnya adalah kemahakuasaan. Jadi kami ralat lisan dulu, nanti insya Allah mudah-mudahan ya Gus Didin yang biasanya melengkapi apa yang kami sajikan ini sempat untuk merevisinya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sungguh ketika kita berbicara teologi politik atau tauhid politik, itu tidak ada satupun yang tidak bersumber kebijakan itu dari nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan itu terwujud di dalam 6 agama dan ratusan kepercayaan. Sekali lagi, kami mohon bantuan pada saudara-saudara kami belum sempat untuk mengunduh berapa banyak aliran kepercayaan atau penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa itu di Indonesia yang sudah masuk di dalam database negara. Pemirsa, nomor itu bukan urutan dalam penerapan, namun nomor yang kami terapkan itu adalah logika dalam teologi kearifan atau teologi politik. Yang jelas bahwa nomor 1 itu adalah sumber dari segala sumber di antara nomor 2 sampai dengan nomor 7. Jika kebijakan satu negara tidak ada komponen salah satunya, maka jelas kebijakan negara itu lalai dari menerapkan nilai ketuhanan. Jadi, ketika kita berbicara ketuhanan, maka yang kami maksudkan adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan di sini pantang bagi seseorang untuk mengklaim bahwa hanya agamanya saja atau agama tertentu saja yang boleh hidup, tumbuh kembang di Indonesia. Tidak demikian. Dan masing-masing pemeluk agama terlebih lagi yakni adalah
orang-orang yang harus meyakini bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu karena sudah terjadi, maka itu adalah ketentuan Tuhan. Ketentuan yang tentu saja jika itu bagus maka dipertahankan bahkan ditumbuh kembangkan. Jika itu tidak bagus maka akan dilakukan evaluasi untuk ditata kembali agar sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Karena itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, nilai ketuhanan itu harus di garda depan. Karena itu sekali lagi Profesor Dr. Miftah Toha dalam tulisan 90-an ya, di dalam karyanya Kebijakan Publik itu mempertanyakan mengapa kebijakan publik di Indonesia itu masih belum menempatkan nilai ketuhanan yang Maha Esa itu ada di paling dasar. Bahkan sampai di era reformasi itu nilai ketuhanan yang Maha Esa itu masih belum kukuh dipegang oleh warga negara, bahkan oleh para pejabat negara. Mengapa belum kukuh? Karena masih banyak ya perilaku politik. Jadi perilaku politik itu adalah perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ya, apapun perilaku itu. Sedangkan perilaku politik itu adalah perilaku yang benar-benar mewujudkan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nanti yang akan terejawanta di dalam irisan yang kedua, yakni adalah kewenangan. Jadi setiap anak bangsa Indonesia, apalagi yang diberikan amanah untuk menjabat, maka kewenangan, jadi bukan kekuasaan, kewenangan yang dimiliki itu memiliki batas-batas kewajaran sesuai dengan garis yang sudah ditetapkan di dalam Konstitusi 1945. Jadi kewenangan seseorang, apakah dia kepala desa sampai dengan pejabat tinggi negara, presiden, ya, semuanya kewenangannya itu dibatasi. Selain oleh konstitusi, maka dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Jika di dalam perjalanan peraturan perundang-undangan itu tidak sesuai dengan semangat konstitusi yang berketuhanan yang Maha Esa, maka peraturan perundangan itu menjadi niscaya untuk dievaluasi. Evaluasi itu bukan mencari-cari, jadi bukan mencari-cari, tetapi memang evaluasi itu adalah tugasnya untuk memberikan penilaian apakah kewenangan yang dimiliki oleh seseorang, sekelompok orang, atau institusi itu tidak melebihi kapabilitas atau kapasitas di dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Karena itulah setiap kepemimpinan, setiap kewenangan itu niscaya memiliki kepemerintahan. Jadi kalau kita berbicara kepemerintahan, maka yang ketiga, maka kita menyadari bahwasanya ada pembagian, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Setidaknya pembagian ini ya, menunjukkan bahwa di dalam sistem pemerintahan itu tidak campur aduk. Koordinasi antara satu dengan yang lainnya sepanjang dilegalisasi atau diberikan legitimasi dengan peraturan perundangan itu adalah niscaya. Tetapi ketika pemerintahan itu ya, eksekutif, maka pada saat bekerja tidak bisa dicampur aduk dengan yudikatif contohnya atau dengan legislatif. Tetapi dalam penerapan rasa keadilan di dalam sistem kepemerintahan itu niscaya seluruh lembaga-lembaga, departemen maupun non-departemen niscaya menjadikan nilai ketuhanan itu adalah keharusan.
Jadi tidak ada aturan, tidak ada penerapan di dalam kebijakan pemerintahan itu yang melalaikan nilai-nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan di dalam kepemerintahan itu seperti apakah? Nilai ketuhanan yang ada di dalam pemerintahan di tengah masyarakat itu hendaknya memiliki nilai kehikmatan. Hikmat yang seperti apa? Hikmat yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Disinilah menjadi semakin jelas kalau pemirsa mentali hubungkan dengan sila keempat. Bahwasanya hikmat itu ada di garda depan. Sedangkan masa ya, yang sementara ini jika menjelang pemilihan umum menjadi rebutan di antara partai-partai politik, maka harus dikembalikan kepada citra ketuhanan yang Maha Esa, kepada teologi politik, yakni berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi betapapun ada bakal calon, maka sungguh tidak ada alasan bahwa ketika calonnya banyak, maka pemilihan umum akan menjadi lama karena dicari sampai dengan yang memiliki 50% lebih atau 51% lebih dari perhitungan dukungan massa. Ini sangat tidak sesuai dengan teologi politik yang dianut oleh kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan Nusantara, terutama ketika memilih calon-calon pemimpin yang didasarkan pada hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di mana kita bisa menyaksikan sampai dengan sekarang bahwa ketika di desa memilih calon kepala desa sampai dengan menjadi kepala desa, maka selisih hanya 1 suara saja, niscaya dialah yang menjadi pemenang. Dan tidak ada batasan calon kepala desa itu. Jadi jangan sampai ya, negara yang sudah modern, yang usianya sudah 78 tahun, ya, ini gagap. Ya. Jadi pejabat jangan sampai gagap kemudian apalagi diiringi dengan suara-suara dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu, kemudian ingin mengembalikan Indonesia itu dibelah menjadi 2. Tidak demikian. Ya. Jadi mestinya kalau hampir 300 juta atau 270 sekian juta rakyat Indonesia, anggap saja yang dewasa itu 200 juta. Apakah tidak mungkin ya 7 orang menjadi calon-calon presiden dan wakil presiden ya. Jadi kalau kita menganut teologi politik yang tumbuh kembang di Indonesia ya, atau lebih tepatnya di Nusantara sampai dengan Indonesia, maka mestinya kita tidak gamang ya. Jadi hikmat itu segalanya, bukan masa yang segalanya. Jadi hikmat itu maknanya juga berhikmat pada nilai-nilai luhur yang ada, pernah ada, selalu ada di Nusantara. Itulah hikmat. Jadi kita tidak pernah melihat bahwasanya apakah Siddhartha Gautama atau Nabi Kongsi ya, ataupun Isa alaihissalam, Yesus Kristus, atau ke Rasulullah Muhammad SAW dan yang lainnya. Apakah mereka dipilih oleh massa berdasarkan pada suara terbanyak? Tidak demikian. Kemudian kita akan mengatakan itu kan Nabi, itu kan Rasul. Nah, Nabi dan Rasul itulah contoh kehidupan nyata di dalam kepemimpinan sebuah lembaga kenegaraan. Walaupun waktu itu tidak disebut negara. Jadi, jika bangsa Indonesia itu kembali kepada teologi politik
sistem pemerintahan desa, maka calon tidak dibatasi, baik jumlah minimal maupun maksimal, kemudian perolehan sekali dilakukan pemilihan umum, ya siapalah yang terunggul, dialah yang harus kita hargai sebagai pemimpin. Kita hormati sebagai pemimpin. Jadi bukan penguasa. Kalau penguasa ya kecenderungannya bermain dengan massa. Kemudian yang kelima adalah ketengahan. Ketengahan di sini maksud kami adalah wasit wasaton gitu ya. Jadi pertengahan. Ya, middle ring. Moderasi yang sekarang lagi digalakkan. Moderasi itu sudah sejak lama. Sejak Nusantara itu ya ngono ya ngono ning aja ngono. Ini moderasi ya. Bentuk moderasi itu dalam bahasa kosakata kuno, kalau di dalam mutiara hikmat Jawa sangat sederhana sekali. Ngono ya ngono ning aja ngono artinya apa? Setiap orang itu berjalan di atas pertengahan. Jadi kalau bahasanya Pak Harto, tidak ekstrem kiri juga tidak ekstrem kanan. Artinya bahwa jadi setiap orang itu tidak boleh ya tanpa menghormati saudaranya. Karena itulah maka wajar bersahaja pertengahan itu keniscayaan agar kita bisa hidup lebih tenang dan damai. Wajar di dalam teologi politik itu adalah kita menerapkan secara wajar, tidak mencari nilai mutlak-mutlakan. Jadi di era demokrasi yang diterapkan di zaman reformasi ini, justru kita ini benar-benar dibagi menjadi dua, berapapun nanti. Karena ada pemilihan umum tahap kedua sebelum calon presiden dan wakil presiden itu mencapai angka 51% atau lebih. Ini adalah bentuk kemunduran dari sistem teologi, politik, Nusantara, kerajaan, kesultanan, sampai dengan era Orde Baru. Kemudian yang keenam adalah keadilan. Jadi tanpa keadilan, sikap pertengahan itu justru tidak ada artinya. Karena itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, keadilan ini menepis ungkapan-ungkapan ya, isu-isu yang disampaikan oleh siapapun mereka tentang netralitas. Jadi ABRI, ASN, apapun ya, itu jangan sampai netral. Ya, kalau netral tidak punya tanggung jawab. Jika netral dia tidak punya pilihan. Nah, pilihan dari rasa keadilan ABRI termasuk Polri dan ASN ya, itu adalah pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan. Jadi, jika ada orang yang melanggar nilai ketuhanan, maka justru ABRI, Polri, dan ASN itu yang harus ada di garda depan untuk membentengi nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ini adalah teologi politik yang insya Allah yang sesungguhnya. Jadi jangan sampai netral ya. Sekali lagi tuas ya. Tuasnya mobil kita atau motor kita jika dinolkan netral ya, maka tidak bisa jalan, mundur tidak bisa, maju juga tidak bisa. Nah, sedangkan ASN, Polri, dan ABRI itu harus senantiasa progresif. Jadi senantiasa maju. Kalau toh melihat ke belakang, maka penglihatan sejarah masa lalu itu sebagai bentuk pengalaman yang bagus diteruskan. Jika ada kesalahan, maka patut untuk dievaluasi dan ditingkatkan menjadi satu kebaikan. Yang terakhir adalah kebijakan. Jadi semua itu rangkumannya, core-nya yang terakhir adalah bagaimana teologi politik itu terejawantah di dalam satu kebijakan. Jadi kebijakan itu bukan seperti yang dikatakan oleh William Dunn ya, karena beliau memang bukan orang Nusantara ya, di dalam Public Policy and
introduction itu ya. Ini introduction itu. Bukan itu ya. Karena apa William Dunn itu? Apa saja yang diperbuat negara dan yang tidak diperbuat negara, baik itu sesuai dengan konstitusi maupun tidak, maka itu dikatakan kebijakan. Baik itu sesuai atau tidak di dalam peraturan perundangan, dikatakan kebijakan. Tidak demikian. Jadi kalau kita menganut Pancasila, maka kita sesungguhnya setiap gerak langkah kita, lisan kita, karya kita itu harus memiliki nilai. Nilai apakah itu? Nilai teologi politik, nilai tauhid politik yang terijawantah dalam kearifan-kearifan, kebijakan-kebijakan individu sampai dengan kebijakan publik. Karena jika individu-individu itu baik, maka saya yakin bahwasanya aspirasi yang akan ditangkap oleh institusi, oleh lembaga-lembaga melalui legislatif, eksekutif, yudikatif, dan yang lainnya itu benar-benar mewujudkan teologi politik. Jadi sederhananya teologi politik itu adalah bagaimana mewujudkan nilai Pancasila itu terus berproses, dan jika ada kekurangan pemerintahan yang sekarang itu tidak dicaci maki, tetapi justru diberikan masukan. Tetapi pemerintah pun juga demikian. Tidak boleh menolak kritik atau menolak saran jika memang kritik dan saran itu sangat berguna untuk mewujudkan nilai-nilai teologi ataupun tauhid politik berdasarkan Pancasila. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekilas tentang teologi atau tauhid politik dengan harapan menjelang pemilihan umum dan kapanpun, maka kita menjadikan diri-diri kita ini sebagai insan-insan yang benar-benar berpegang teguh pada nilai-nilai ketuhanan, dan kita wujudkan di dalam bahasa, sikap, perilaku, keseharian sebagai insan Indonesia yang memiliki dasar negara dan ideologi bangsa Pancasila, sehingga kian hari semakin terasa bahwa kita memang beretika dan sopan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas segala dukungan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang menjelang di